Touring bisa dibilang pekerjaan, bisa juga dibilang gaya hidup. Tetapi bagi saya sih bebas-bebas aja. Yang penting saya bisa menikmati jarak demi jarak dan juga banyak cerita dalam perjalanan yang akan saya bagikan ke kalian semua. Jam 7 pagi saya bergerak perlahan dari kota Cikarang menuju puncak pas yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Nanti rencananya saya juga mau melintas lewat Conggol, Puncak 2, dan Cipanas. Barangkali ada teman-teman touring yang belum tahu rute perjalanan ke Puncak Bogor kalau kita berangkat dari arah Cikarang. Ikuti terus perjalanan saya di video ini. Ini tepatnya di jalur Cikarang-Cibarusah. Posisinya ada di daerah Serang Baru, yang nantinya bakalan ada exit tol Jakarta Cikampek 2 tepat di depan kita ini. Ini nanti buat exit tol Japek 2. Arahkan untuk belok ke kanan. Kalau yang dulu kan ini lurus ya. Nah, ini sekarang udah diputer. Ya, informasinya di sini bakalan dijadiin underpass atau flyover gitu deh. Nah, ini jalur aslinya yang kemarin. Masih waktu perjalanan sekitar 2 jam dengan jarak tempuh sekitar 65 kilometeran. Jadi 2 jam itu target sampai tujuan kalau kita nggak beristirahat ataupun tidak mampir ke spot wisata yang ada di sepanjang jalur Puncak 2 itu. Karena nanti memang banyak sekali spot wisata dan spot foto di sepanjang jalan yang bakalan menggoda kita untuk berhenti. Sampai di kota Cibarusah sekitar jam 7.15, dan saat kita memasuki kota bersejarah ini, kita akan disambut oleh sang pembuka Cibarusah, yaitu Raden Senopati yang makamnya ada di sebelah kanan kita ini. Jadi kalau teman-teman mau tahu sejarah tentang Cibarusah, silahkan lihat di link video atas kanan ini ya. Karena beberapa waktu yang lalu saya sempat berkunjung ke rumah cicit Raden Senopati tersebut. Nah, sampai di pertigaan jalan ini kita lanjutkan belok ke kanan ya. Karena kalau belok ke kiri kita akan diarahkan ke Karawang. Dan di depan sana kita akan melewati pasar Cibarusah yang ada di sebelah kiri kita. Terlihat ramai sekali ya pasar tradisional Cibarusah, karena pasar ini adalah pasar rakyat yang sangat strategis dan barang-barang yang dijual di sini pun sangatlah komplit. Termasuk saya juga nih, kalau melewati pasar tradisional sangat suka sekali. Wah, gak tahu alasannya kenapa ya, tapi kalau menurut saya itu sangat keren dan sangat sayang untuk dilewati. Makanya saya berhenti sebentar untuk merekam momen kegiatan aktivitas yang terjadi di pasar Cibarusah ini. Setelah puas melihat aktivitas warga di pasar Cibarusah, saya lanjutkan perjalanan lagi ke arah Cibucil, sebuah pertigaan jalan yang sudah masuk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Nah, di jalan ini kita harus ekstra hati-hati ya, karena jalurnya besar dan dilintasi banyak sekali kendaraan truk yang berlalu lalang. Seperti biasa, kalau sudah masuk ke jalur Trans Yogi ini, kita bakalan disambut oleh pedagang buah-buahan yang ada di kanan jalan ini, Wak. Dan saya juga kalau melintas di titik ini nih, pasti langsung melirik ke kanan ke arah pedagang tradisional tersebut. Gak tahu kenapa ya, kayak yang pengen nengok aja gitu. Oh ya, jalan yang mau ke arah Puncak 2 itu ada beberapa jalur. Yang pertama, kita bisa lewat jalur Jonggol Daya Sukamakmur, dan ini posisinya tepat di sebelah kanan kita ya. Yang kedua, kita bisa lewat Mengker Gunung Batu Pasar Sayur atau Mengker Gunung Batu Ciherang. Yang ketiga, kita bisa lewat Cariu Gunung Batu Pasar Sayur atau Ciherang. Masuk di kota Jonggol jam 7.30 pagi. Suasananya masih cukup lenggang ya. Tidak banyak kendaraan yang melintas di jalan ini. Padahal ini tuh hari libur dan biasanya banyak sekali wisatawan yang berkunjung ke daerah Puncak 2. Apa karena tamu bulan ya, jadi nggak ada yang ke Puncak 2? Atau memang saya sendiri yang terlalu pagi berjalan ke sana? Nggak tahu juga deh. Sampai di pertigaan ini kita belok ke kanan, tapi kalaupun kita mau lurus ke depan itu bisa juga sih, karena nanti jalurnya bakalan gabung dengan jalur ini juga. Biasanya jalan ini banyak sekali pedagang sayur-sayuran dan buah-buahan kebun, tapi hari ini saya belum melihat aktivitas tukang implik. Nah, jadi tukang implik itu adalah pedagang sayuran yang bawa sepeda, dan di belakangnya itu ada bronjong tuh, sebelah kiri sama sebelah kanan, untuk tempat sayur dan buah-buahan kebun seperti pisang, pepaya, pete, dan lain-lainnya. Di depan kita ada pertigaan dan patokan Alfamart itu kita belok ke kiri ya, karena kalau lurus kita bakalan mengarah ke Cioray, sebuah dusun terpencil di belakang kawasan pabrik Indosemen Kelapa Nunggal. Kalau kalian bisa merasakan udara pagi di Jonggol ini sangat segar sekali, dan saya bisa merasakan dinginnya sampai menembus jaket yang saya pakai, Wak. Wah, kalau kalian bisa ikut dalam perjalanan ini pasti ketagihan deh, karena vibes-nya itu loh yang gak bakalan didapat setiap harinya. Saya bisa merasakan kebebasan dalam kehidupan dan sangat rileks. Masuk di pasar tradisional Daya, seperti biasa nih, saya perlahankan motor buat ambil momen kegiatan warga lokal. Kalau dibanding sama pasar Cibarusah yang tadi, pasar Daya ini lebih sepi ya, karena mungkin areal jangkauannya itu yang sangat luas dan jauh dari perkampungan yang ramai. Tetapi meskipun begitu, pasar ini juga sebagai sentral perdagangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Sukamakmur dan sekitarnya. Nah, sebelum lanjut ke Puncak 2, saya ajakin kalian melipir dulu ke Sungai Cipamingkis yang ada di desa Daya ini. Di sini juga ada spot menarik, yaitu jembatan gantung yang membentang dari sisi kanan ke sisi kiri Sungai Cipamingkis. Dan sungai ini juga merupakan batasan wilayah Kecamatan Jonggol dan Kecamatan Sukamakmur. Wah, ini juga super keren ya kan?
Oke, kita lanjutkan perjalanan lagi. Sekarang sudah jam 8 pagi dan kita lanjutkan perjalanan kembali menelusuri jalur Puncak 2 yang mulai menanjak dan berkelok-kelok. Sebenarnya sih di sini masih banyak sekali spot yang bisa dieksplor, tapi karena tujuan kita ke Puncak 2 lintas Puncak Pas, ya sudahlah kita skip dulu. Dan kalau ada waktu lagi kita bakalan eksplor ke pelosok pedalaman Jonggol. Setelah melewati hutan tropis khas Pasundan, kita disajikan pemandangan sawah dengan latar belakang pegunungan. Kalau nggak salah, ini nih namanya Desa Sukanegara ya, dan masih masuk Kecamatan Jonggol. Ini ke arah Kampung Cisewu. Di sana ada lumbung kopi. Kopinya enak banget. Di ujung jalan itu terdapat tikungan tajam 90 derajat dan kalau kita tidak hati-hati kita bisa langsung terjun bebas ke jurang yang sangat dalam. Pos jaga. Oh, baru ngeliat ini ada warung pangkalan. Sepanjang jalanan ini kita disajikan pemandangan yang jarang kita lihat di kota besar. Kita bisa lihat hamparan sawah yang luas, itu bikin suasana hati jadi tentram, Wak. Apalagi kalau melihat deretan pegunungan yang jauh itu, seolah-olah mereka memanggil-manggil kita untuk ke sana. Sampai di pusat kota Sukamakmur ini saya juga sempatkan berhenti sebentar sambil membeli barang yang saya perlukan buat di perjalanan ya, seperti rokok, kopi, terus ya makanan snack-snack ringan seperti itulah. Dan di sini juga lumayan cukup ramai pengunjung pasar Sukamakmur ini karena pasar ini menjadi penghubung warga yang berasal dari jalur Citerep dan jalur Jonggol dan merupakan pasar satu-satunya yang terdekat dari wilayah Kecamatan Sukamakmur. Makanya nggak heran kalau saat hari libur besar tempat ini menjadi titik kemacetan lalu lintas. Jadi kalau sudah sampai di titik ini berarti kita sudah setengah perjalanan untuk sampai ke Puncak 2. Ya paling juga sekitar 20 menitan lagi lah, itu prediksi paling lambat ya. Nah, di sini jalurnya cuma dicor sebelah ya. Gak tahu juga nih kenapa nih. Padahal yang lain kan udah dicor semuanya ya kan. Saya juga males ya nanya-nanya informasi mengenai jalan yang ini, tapi yang jelas mah di titik ini masih ada kekurangan dan harus segera diselesaikan.
Setelah menempuh perjalanan selama hampir 2 jam, kita sampai di wilayah Desa Sirnajaya, sebuah wilayah destinasi wisata yang epik buat dikunjungi. Jadi di sini tuh ada beberapa spot wisata seperti Rawa Gede dan beberapa curug di atasnya. Rawa Gede ya. Patokannya Indomaret. Rawa Gede. Wah, keren banget ya kan. Di sini ada hidden gamesnya juga di sini. Bukan hidden games, hidden place. Kalau games kan batu ya. Nah, di sini nih hidden place. Nah, tuh ada taman-tamannya tuh di bawah. Keren ya kan, Gunung Batu. Dan gak lupa nih, saya mampir ke bengkel Abang HS untuk bersilaturahmi dan sekedar berbincang-bincang santai. Oh iya, bengkel Abang HS ini bisa juga buat referensi kalau kalian ada yang trouble saat muncak. Ini sih saya yang rekomendasikan ya, jadi nggak usah khawatir deh. Jadi pesan-pesan Abang HS, kalau mau muncak ke sini diwajibkan kendaraan itu harus dalam kondisi yang very sehat. Khususnya rem, yang memang banyak sekali kejadian kendaraan ngeblong. Kalau bisa kalian yang dari arah atas puncak itu wajib cek kondisi rem ya. Ya paling enggak ketahuan ya kan, apakah remnya masih bagus apa enggak. Jadi kalau udah ada tanda-tanda atau kalian tuh udah ragu, mending minggir dulu deh dan coba minta cek bengkel-bengkel terdekat. Melihat jalur yang licin ini, saya jadi ketagihan banget. Wah bener, nanjak ke puncak 2 itu selain sepi juga udaranya betul-betul fresh dan dingin. Saya sendiri langsung flu ya sampai sekarang nih, karena memang ada perubahan hawa dan cuacanya. Kalau dari bawah, dari daerah Cikarang itu kan panas banget ya kan, sampai di wilayah puncak 2 itu udah dingin banget, jadi kayak crash gitu deh. Akhirnya kena flu ringan sih, nggak berat-berat banget. Ya ini sih keren ya, keren bener-bener kebangetan lah indahnya.
Nah, sampai di lokasi paling ekstrim di puncak 2 nih, wah, adalah tanjakan 2000 yang sangat terkenal seantero Indonesia. Saya berhenti sebentar di warungnya Ibu Kesi, sekalian silaturahmi dan memantau kendaraan yang akan melintas di tanjakan 2000. Dan memang banyak sekali mobil-mobil yang nggak kuat nanjak ya, bukan hanya pemotor doang, tapi mobil-mobil juga kita bisa lihat sendiri ya, banyak yang turun lagi, wah. Jadi saya juga heran ya, karena rata-rata kondisi mobil itu sih sepertinya masih layak pakai ya kan. Kalau dibilang sopirnya nggak berpengalaman, belum tentu juga. Karena semua pengemudi itu pasti punya SIM dan pastinya sudah pernah melintas ke jalur pegunungan. Kalau dibilang kebanyakan beban, belum tentu juga ya. Karena saya lihat ada mobil Pajero, penumpangnya itu cuma 2 orang ya, tapi nggak kuat nanjak juga. Akhirnya dia balik lagi ke bawah dan nggak tahu deh. Itu radiatornya jeblok, itu radiator tuh. Air radiator itu. Bilangin Om. Radiator. Banyak yang trouble dari tadi ya di tanjakan 2000 ini. Nggak tahu kenapa ya, memang wilayah puncak 2 ini jalurnya sih nggak terlalu ekstrim ya padahal, tapi nggak tahu kenapa ya kok banyak kendaraan itu yang nggak kuat nanjak ya, khususnya di jalur tanjakan 2000 itu ya. Padahal mobil-mobil yang ngelintas ke sini tuh tahunnya tahun-tahun muda ya, tapi tetap aja masih banyak yang trouble. Nah ini seperti ini nih, satu lagi nih, ini padahal udah di atas ya, bukan di tanjakan 2000. Wah, bau kopling. Ya, akhirnya kita sampai di kawasan puncak 2. Ketinggiannya 1000 mdpl.